Halo semuanya, kami dari kelompok 3 MOOC. Pada video kali ini kami ingin memberikan informasi mengenai pahlawan nasional yaitu Cut Nyak Dien. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu perkenalkan, nama saya Claudia Cahyadi dari jurusan International Business Management. Perkenalkan, nama saya Agustina Wansa dari jurusan Sastra Cina. Perkenalkan, nama saya Valencia Carta dari jurusan Computer Science. Berikut adalah outline dari pembahasan yang akan dijelaskan di dalam video ini. Yang pertama mengenai perkenalan diri, pendahuluan, kehidupan, dan masa kecil, di mana kehidupannya mulai dari masa studi, masa aktif politik, dan masa perjuangannya, hingga sakit yang diderita oleh Cut Nyak Dien hingga ia meninggal dunia. Lalu terdapat tanggal wafatnya Cut Nyak Dien, penghargaan dan efek-efek yang diberikan oleh Cut Nyak Dien, quotes atau kata-kata mutiara dari Cut Nyak Dien, pertanyaan beserta jawaban mengenai topik Cut Nyak Dien, dan tidak lupa sumber dari gambar dan informasi yang sudah dicantumkan di dalam video ini. Cut Nyak Dien merupakan salah satu dari sekian banyak pahlawan wanita yang berjuang untuk negara Indonesia. Wanita kelahiran Aceh pada tahun 1848 ini memiliki segudang cerita akan perjuangannya dalam mempertahankan kebebasan rakyat Aceh dari pengaruh penjajahan kolonial Belanda. Konon, Cut Nyak Dien menjadi salah satu pahlawan yang ditakuti oleh Belanda karena semangatnya dalam mengusir penjajah. Maka dari itu, pada video ini akan membahas mengenai Cut Nyak Dien secara menyeluruh. Jadi, selamat menonton. Kehidupan masa kecil, pendidikan, dan keluarga Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien lahir di Aceh pada tahun 1848. Ia dibesarkan dalam situasi memburuknya hubungan antara kerajaan Aceh dan Belanda. Cut Nyak Dien merupakan putri dari Teuku Nanta Setia yang berdarah pahlawan. Lahir sebagai putri bangsawan, Cut Nyak Dien memperoleh pendidikan bidang agama dan rumah tangga baik dari kedua orang tuanya maupun dari guru-guru agamanya dengan layak. Lalu pada usia 12 tahun, Cut Nyak Dien dijodohkan dengan Teku Ibrahim dan melaksanakan pernikahannya. Masa aktif politik dan perjuangan Cut Nyak Dien. Tewasnya Teku Ibrahim ketika bertempur membuat Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Setelah itu pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teku Umar. Mereka lalu bersama-sama melancarkan serangan melawan Belanda. Masa tua hingga meninggal, Cut Nyak Dien ditangkap oleh pasukan Belanda, lalu ditawan dan dibawa ke Banda Aceh. Setelah itu, ia diasingkan ke Sumedang. Cut Nyak Dien harus menghabiskan masa-masa akhir hidupnya di tempat pengasingan. Cut Nyak Dien menghembuskan nafas terakhirnya di kota Sumedang pada tanggal 6 November 1908. Atas perjuangan dan pengorbanan Cut Nyak Dien, pada tanggal 2 Mei 1964, beliau dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1968. Adapun beberapa penghargaan yang diperoleh Cut Nyak Dien antara lainnya: pertama, perjuangan Cut Nyak Dien diinterpretasi dalam film drama epos berjudul Cut Nyak Dien pada tahun 1988 yang disutradarai oleh Jaros Cerp. Kedua, pada tahun 2014, sebuah karya seni untuk teater monogram mengenang semangat perjuangan dan perjalanan hidup Cut Nyak Dien yang disutradarai oleh Shahin Febrianti. 3. Biografi Cut Nyak Dien dituangkan dalam bentuk cerita berkembang secara berseri dalam majalah Anak-anak Ananda. 4. Sebuah kapal perang TNI Angkatan Laut diberi nama KRI atau Kapal Perang Republik Indonesia Cut Nyak Dien. 5. Mata uang rupiah yang bernilai sebesar Rp10.000 yang dikeluarkan
pada tahun 1998 memuat gambar Cut Nyak Dien. 6. Nama Cut Nyak Dien diabadikan di berbagai kota Indonesia sebagai nama jalan. 7. Masjid Aceh kecil didirikan di dekat makam Cut Nyak Dien untuk mengenangnya. Tidak hanya di Aceh, juga terdapat Masjid Cut Nyak Dien di Jakarta. 8. Rumah Cut Nyak Dien dijadikan museum di kota Banda Aceh. Adapun quotes atau kata-kata mutiara yang dibuat oleh Cut Nyak Dien. Yang pertama adalah, dalam menghadapi musuh, tak ada yang lebih mengena daripada senjata kasih sayang. Kutipan dari Cut Nyak Dien menjelaskan mengenai cara seseorang dalam bersikap kepada musuh atau orang yang tidak kita sukai, atau bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita dan menganggap diri kita sebagai musuh. Kebanyakan orang akan bersikap buruk ketika berhadapan dengan orang yang tidak disukai atau bahkan dianggap sebagai musuh. Akan tetapi, perbuatan ini bukan merupakan perbuatan yang baik di mana seharusnya kita tidak boleh membalas orang tersebut dengan kejahatan dan kebencian, melainkan membalas perbuatan seseorang dengan kebaikan dan kasih sayang, sehingga dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menyadarkan musuh kita untuk bersikap lebih baik kepada sesama, membuang rasa benci dan amarah. Selain itu, dengan membalas kejahatan dengan kebaikan atau kasih sayang juga dapat menjadi awal yang baik dalam membangun relasi. Kita tidak akan menang jika kita masih terus dengan semua kekalahan. Kutipan dari pahlawan wanita yang berjuang untuk negara Indonesia, Cut Nyak Dien, bisa memberikan sebuah ajaran bahwa apabila kita terus-menerus mengingat semua kekalahan yang pernah kita alami di masa lalu, maka kita tidak akan pernah bisa untuk menang. Karena dengan mengingat kegagalan yang ada akan terus menghantui diri Anda hingga muncul rasa takut. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan adalah dengan memaafkan diri kita atas kekalahan di masa lalu. Mulailah mengikhlaskan kekalahan tersebut dan jadikanlah kekalahan menjadi sebuah pengalaman untuk memunculkan semangat hidup baru dan mencapai keberhasilan atau kemenangan di masa yang akan datang. Saat terbaik untuk membuktikan bahwa kita adalah pemenang yaitu ketika kita tampak kalah. Kata-kata tersebut mengajarkan kita bahwa kemenangan bukan segalanya. Kehidupan manusia dipenuhi oleh tantangan, dan hal terpenting ketika mengalami kekalahan adalah bagaimana cara menyikapi kekalahan tersebut. Jadi ketika kamu menjadi pemenang, kemenangan itu bukan segalanya. Begitu juga dengan sebaliknya. Pertanyaan nomor 1. Di mana kota kelahiran Cut Nyak Dien? A. Lampung, B. Lampadang, C. Lok Seumawe, dan D. Mulaboh. Pertanyaan soal nomor 2. Siapa nama suami Cut Nyak Dien yang gugur dalam perang Sigli-Tarun? A. Tengku Nantasetia, B. Tengku Umar, C. Tengku Ciditiro, D. Tengku Ibrahim Lamga. Pertanyaan nomor 3. Pada tahun 1998, berapakah mata uang rupiah yang memuat gambar Cut Nyak Dien? A. Rp100.000, B. Rp50.000, C. Rp10.000, dan D. Rp20.000. Pertanyaan nomor 4. Atas perjuangan dan pengorbanan Cut Nyak Dien, beliau dinobatkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional melalui. Pertanyaan nomor 5. Perjuangan Cut Nyak Dien diinterpretasi dalam film drama epos berjudul Sekian presentasinya.